Oke sahabat, jumpa lagi bersama H4 Rider. Nah, ini masih ada kelanjutan dari beberapa hari yang sebelumnya pada saat H4 berada di berada di pegunungan Ngerayun. Dan saat ini H4 akan menelusuri ke ujung sana, itu menuju ke lereng Gunung Wilis. Dan ini mungkin baru separuh perjalanan lah. Mungkin kalau kayaknya ini udah deket dari pos 2 kurang lebih. Di atas nanti itu udah deket dengan pos kedua. Kalau misalkan kisah-kisah pendakian seperti ini ya, pasti banyak beberapa selentingan cerita-cerita mistis atau apalah seperti itu, atau kejadian lah, bisa dibilang kejadian yang kita dengar ataupun yang dirasakan oleh para si pendaki-pendaki seperti itu. Nah, begitu juga dengan riding. Beberapa bulan yang lalu ini H4 ingin sekedar sharing ya, kisah. Kalau dibilang mistis sih kayaknya enggak ya. Mungkin karena bertepatan pada saat H4 melewati jalur yang orang-orang anggap sedikit mistis seperti itu. Entah mungkin karena tikungannya yang terlalu tajam, atau kondisi aspalnya yang buruk, atau penerangannya yang buruk, sehingga hal itu yang menyebabkan sedikit dikategorikan mistis. Itu beberapa bulan yang lalu, mungkin sekitar 2 bulan, kurang lebih 2 bulan yang lalu itu H4 mengalami sendiri. Dan ini bukan settingan ya, ini ketika kita riding bareng, saya bersama para blogger dan vlogger Bali di acara Yamaha Journey juga. Waktu itu kita touring keliling Bali. Nanti videonya akan H4 putarkan. Jadi pada saat itu H4 menaiki Yamaha Aerox. Jadi ada 2 unit Yamaha Aerox, kemudian sisanya itu adalah Yamaha New NMAX. Jadi total itu sekitar ada 8 unit total, 8 motor Yamaha. Nah, pada saat berada di Bali Barat, Singaraja ya, masuk daerah Buleleng Singaraja, Bali Barat, Taman Nasional, itu kan memang jalannya asik banget. Sepi, aspalnya bagus, kemudian jalannya pun lumayan agak lebar, jadi kita main speeding pun juga enak. Kadang kalau pas ada tikungan pun kita main cornering pun enak. Nah, biasanya kalau motor yang kita gunakan tiba-tiba ada keadaan nyelip atau apa, pasti yang disalahkan siapa? Motornya. Andai kata, oh pengereman kurang cakram, kemudian kurang responsif dari segi ABS-nya atau apapun itulah. Dan itu menurut H4 sih kurang tepat sih. Kalau misalkan kita yang mengendarai motor, kita tidak bisa mengendalikan motor, terus yang dijadi kambing yang hitamkan adalah si motor tersebut, yaitu kurang tepat. Nah, pada saat itu kecepatan H4 itu kurang lebih 80 km per jam, kurang lebih lah 80 km lebih dikit lah. Dan itu waktu itu bersama si Bli Adit dari Ensiklopedia Otomotif. Dia juga pakai Aerox, sama-sama Aerox. Nah, tiba-tiba tikungan lagi berapa meter ya? Mungkin kurang lebih. Jadi jarak itu udah deket banget. Tiba-tiba udah tikungan. H4 itu sedikit telat untuk mengambil tindakan. Tapi nanti di video bisa dilihat itu sudah deket banget dengan batas pembatas jalan, ya toh, pembatas jalan di sebelah kiri. Dan tikungannya pun juga bener-bener kalau dibilang terlalu curam sih enggak sebenarnya. Mungkin agak sedikit kurang konsentrasi aja pada saat lagi seneng-senengnya speeding, apalagi menggunakan Aerox lagi, dimana power rate ratio-nya atau PWR-nya tuh memang bener-bener dapet banget. Dan apa yang terjadi? Panik, iya panik. Tapi ternyata motor Aerox yang H4 gunakan itu tidak ada kendala dalam hal pengereman. Sangat-sangat stabil, padahal Aerox yang H4 pakai itu adalah bukan Aerox yang ABS. Jadi yang ABS itu yang dipakai oleh Bli Adit, yang H4 gunakan itu belum ABS. Jadi sistem pengereman dari New Aerox yang sudah H4 rasakan langsung, buktikan langsung, tanpa settingan. Gila aja men kalau misalkan main speeding pada saat lagi riding gitu keliling Bali, banyak motor, kemudian H4 main settingan gitu dengan si Bli Adit, itu sangat membahayakan sekali men gambarnya di situ. Jadi kalau misalkan ada yang melihat ini adalah settingan, itu terserah kalian, tapi yang jelas ini bukan settingan. Dan ini benar-benar terjadi
spontanitas. Pengereman dari Yamaha New Aerox itu benar-benar sangat stabil, meskipun dia belum cakram yang di belakang, masih tromol ya. Tapi itu tidak membuat dari segi Yamaha motor New Aerox tersebut itu mengalami kendala pada saat pengereman yang harus mendadak. Di saat kondisi lagi genting-gentingnya seperti itu, lagi panik sih, iya panik banget. Sama sekali tidak ada yang namanya ban selip. Kemudian laju kendaraan motor itu juga perlahan-lahan itu mulai berkurang dan akhirnya bisa dikondisikan dan akhirnya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya yaitu meskipun New Aerox itu masih tromol yaitu pengereman belakang itu tidak jadi masalah, karena alasan dari pabrikan Yamaha kenapa kok New Aerox keluaran Aerox terbaru itu kok kenapa masih menggunakan rem tromol, kenapa nggak menggunakan rem cakram, yaitu itu karena balik lagi Yamaha itu khusus untuk Yamaha New Aerox itu dia mementingkan yang namanya PWR, Power Weight Ratio, tanpa mengurangi dari segi keamanan berkendara yang dimiliki si motor New Aerox tersebut. Jadi kalau misalkan Yamaha ingin menambahkan rem cakram dan juga traction control, itu nggak masalah sebenarnya. Tapi yang jadi kendala adalah Yamaha New Aerox atau Yamaha Aerox itu akan hilang ciri khas, kelebihan, keunggulan yang dimiliki Aerox itu pasti akan berkurang, yaitu PWR-nya, Power Weight Ratio. Tapi yaitu balik lagi yang sangat kita kagumi, meskipun Yamaha mengeluarkan Aerox yang terbaru, dia tetap mempertahankan PWR-nya, tapi tidak sama sekali sekecil apapun dari segi safety, keselamatan yang dimiliki motor tersebut itu tidak dikurangi, sehingga si pengendara pun juga tetap merasa nyaman, kemudian performa maksimalnya dapat, kemudian nyaman maksimalnya dapat, dan akhirnya kita pun bangga maksimal pun juga masih kita dapat rasakan di motor Yamaha New Aerox tersebut. Dan itu sedikit sharing tentang apa yang H4 rasakan, H4 alami 2 bulan kurang lebih ya, saya ingat H4 2 bulan yang lalu. Dan ini H4 ambil mumpung ingat, dan jadwal kali ini pas lagi pingin summit ke lereng Gunung Wilis. Jadi mohon maaf kalau misalkan tadi ada beberapa, karena memang aktivitas di pagi hari ini masih ada beberapa warga yang nyari rumput ke atas lah, mungkin sampai pos 2 lah seperti itu, nyari pakan ternaknya, rumput seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan masih ada yang memandang sebelah mata, aduh New Aerox kok masih tromol padahal motor yang lain sudah double cakram segala macam. Ya memang perbedaannya untuk yang NMAX dia double cakram karena memang yang dicari adalah segi kenyamanan dalam berkendara, elegannya, kemudian sportinya pun juga masih dapat di Yamaha NMAX. Tapi khusus untuk Yamaha Aerox dan New Aerox itu kenapa dia masih menggunakan tromol, karena yang dipertahankan adalah PWR-nya, tapi tidak mengurangi dari segi keselamatan dan keamanan dari si motor tersebut, sehingga pengendara pun tetap merasa safety, nyaman seperti itu. Dan itu aja sih sharing untuk hari ini tentang sedikit pengalaman pribadi H4 yang ada hubungannya dengan New Aerox, untuk memberikan gambaran atau misalkan memperjelas bahwasanya ini loh kelebihan dari Aerox, meskipun dia tetap menggunakan tromol, ternyata ini yang tetap dimiliki kelebihan dari Yamaha Aerox, dan satu-satunya motor di Indonesia yang dimana power weight rasionya itu nomor 1 di Indonesia, yaitu masih tetap dipegang oleh Yamaha New Aerox. So bangganya di situ kan, performa maksimalnya masih dapat, kemudian nyaman maksimalnya masih dapat meskipun masih tromol, dan bangga maksimalnya ya ada di PWR-nya itu nomor 1 di Indonesia. Dan ntar lagi H4 akan melanjutkan perjalanan, tas ada di sana. Ya wes, itu aja, dan terima kasih sekedar sharing video ini, dan ditunggu aja video-video sharing tentang Yamaha berikutnya, dan thank you.